Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayang Fionika dengan NIM 224821048 dari kelas Farmasi 6A. Di sini saya akan membuat video resume perkuliahan Teknologi Bahan Alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Adi Saputra MSI. Yang pertama ada pemilihan dan penyiapan bahan. Ada 4 seleksi pemilihan bahan. Yang pertama, seleksi spesies, yaitu proses evolusi yang terjadi pada tingkat spesies mirip dengan seleksi alam. Yang kedua, seleksi usia, melibatkan penentuan kriteria untuk memilih bibit unggul, misalnya usia bibit tanaman yang ideal. Yang ketiga, ada seleksi bagian tubuh, bertujuan untuk menciptakan efek visual yang diinginkan seperti memperbesar dan memperkecil bagian tubuh. Yang keempat adalah seleksi alokasi dan musim. Seleksi alokasi dan musim, langkah ini penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Pada langkah penyimpanan bahan, tahap-tahap untuk memperoleh simplisia diantaranya pengumpulan, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan, dan penyimpanan. Tujuan dari sortasi basah adalah untuk memisahkan cemaran dari simplisia. Pada proses pencucian bertujuan untuk memisahkan bagian tanaman yang digunakan dari kotoran, bagian busuk atau tidak berguna. Dicuci menggunakan air bersih karena menggunakan air mengalir agar tidak merusak senyawa aktif. Pada proses perajangan, dipotong kecil-kecil untuk mempercepat proses pengeringan dan mempermudah penyimpanan. Pada proses pengeringan dapat menggunakan sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freeze drying. Bahan yang telah dikeringkan sebaiknya disimpan pada tempat yang kedap udara dan pada kondisi yang tidak lembab, serta pada suhu yang dingin. Selanjutnya pada proses pengecilan ukuran. Semakin halus serbuk maka semakin pendek tebal lapisan batas. Akibatnya, semakin mudah penetrasi penyari untuk mencapai zat aktif dalam bahan, dan semakin efektif proses penyarian. Berikut beberapa kerugian yang mungkin terjadi jika bahan terlalu halus. Yang pertama adalah penguapan minyak atsiri karena banyak sel yang pecah. Yang kedua adalah zat balas yang sebenarnya tidak larut keluar dari sel dan mengotori sari. Yang ketiga, kecilnya ruang intra dan interseluler menempatkan bahan dan menyumbat perkolator. Yang keempat adalah rimpang dan biji dengan kandungan amilum tinggi jika cairan penyarinya air atau alkohol berkadar rendah akan menggumpal jika ada pemanasan. Pada tahap sortasi kering dilakukan untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan atau pengotor lain. Pada proses pengepakan, tergantung pada tempat tujuan, cara pengangkutan, dan perkiraan lama di perjalanan. Yang terakhir ada proses penyimpanan, disimpan di tempat kering, sejuk, dan terlindung dari cahaya dan serangga. Penting untuk menjaga mutu dan mencegah kontaminasi mikroba atau degradasi zat aktif. Selanjutnya kita akan membahas ekstraksi bahan alam. Pengertian dari ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa, karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun efektivitas khasiat dan bahan aktifnya. Klasifikasi ekstraksi ada 3. Yang pertama ada supercritical fluid extraction, yang kedua ada solid liquid extraction, yang ketiga ada liquid extraction. Prinsip ekstraksi. Tahapan pada proses ekstraksi yang pertama, pelarut akan merusak dinding sel serta masuk ke dalam sel. Lalu, pelarut akan melarutkan senyawa metabolit dan pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan biomasa penghasilnya. Metode ekstraksi. Yang pertama ada metode maserasi. Prinsip dari metode ini yaitu perendaman bahan dalam pelarut di suhu ruang dengan 4 tahapan yaitu perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Keuntungan dari metode maserasi yaitu mudah dilakukan, senyawa tidak rusak karena tanpa pemanasan. Kekurangan dari metode ini yaitu lama, biasanya 3-7 hari, dan efisiensinya rendah. Contoh pelarut yang dapat digunakan pada metode ini yaitu ada etanol, air, dan metanol. Yang kedua ada metode ekstraksi perkolasi. Prinsip dari metode ini yaitu pelarut dialirkan secara terus-menerus melewati bahan. Keuntungannya, ekstraksi lebih efisien dari maserasi. Kekurangannya perlu alat perkolator lebih kompleks dari maserasi sehingga lebih banyak menggunakan pelarut. Yang ketiga ada ekstraksi dengan refluksi. Prinsip dari metode ini yaitu terdiri dari 3 tahapan, perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Pemanasan bahan dalam pelarut sambil
Uap dikondensasi kembali ke sistem. Keuntungan dari metode ini yaitu ekstraksi cepat dan efisien karena lebih sedikit menggunakan pelarut dan rendamannya lebih tinggi. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk senyawa termolabil atau mudah rusak karena panas. Yang keempat ada metode sekretasi. Prinsip dari metode ini yaitu ekstraksi kontinu dengan pelarut yang dipanaskan menggunakan alat soklet. Keuntungannya sangat efisien untuk senyawa terlarut pelarut dan rendaman lebih tinggi. Kekurangannya yaitu boros pelarut, suhu tinggi bisa merusak zat aktif. Yang kelima ada ekstraksi dengan ultrasonikasi. Prinsipnya yaitu gelombang ultrasonik memecah dinding sel, mempercepat ekstraksi. Keuntungannya yaitu cepat, efisien, suhu rendah, pelarut lebih sedikit. Kekurangannya mahal karena butuh alat ultrasonik khusus. Yang keenam ada ekstraksi dengan microwave. Prinsip dari metode ekstraksi ini yaitu pemanasan menggunakan gelombang mikro untuk mempercepat pelepasan senyawa aktif. Keuntungannya cepat, hemat pelarut. Kekurangannya bisa merusak senyawa jika suhu terlalu tinggi. Yang ketujuh ada ekstraksi dengan tekanan. Prinsip dari metode ini tahapannya sama dengan ekstraksi menggunakan ultrasonikasi. Keuntungannya cepat dan hemat pelarut. Kekurangannya biayanya sangat mahal. Yang terakhir ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan pelarut dari ekstrak untuk mendapatkan konsentrat bahan aktif. Ini adalah tahapan penting setelah ekstraksi agar diperoleh ekstrak kental atau kering yang siap digunakan sebagai bahan obat, kosmetik, atau suplemen. Kumpulkan semua maserat, kemudian uapkan menggunakan penguap vakum sehingga diperoleh ekstrak kental. Hitung rendaman yang diperoleh, yaitu persentase bobot B per B antar rendaman dengan bobot serbuk simplisia yang digunakan dalam penimbangan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.